Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Rektor, Bapak dosen, jajaran dosen yang ada di Universitas Zainul Hasan Gunggung, khususnya dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, yakni Ibu Nining Winarsih, Magister Pendidikan, MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Daniel. Saya dari Prodi Teknik IPS. Ingin menyatakan tugas tentang mata kuliah sejarah peradaban Islam yang bermateri tentang tokoh reformis Islam, Sirhindi dan Wahabi. Sebelumnya tugas ini bersama rekan saya yakni Mas Erika. Jadi kita membagi materi gitu. Yang pertama itu kan ini ada 3 slide, 6 slide, kita membagi 3 itu intinya. Jadi saya mengambil titik poin saya yakni gerakan Wahabi gitu. Sebelumnya tentang gerakan Wahabi abad ke sekian. Ya. Muhammad bin Abdullah Wahab lahir di Umayyah. Beliau adalah seorang teolog muslim. Beliau juga menemukan banyak terjadi penyimpangan ajaran agama Islam. Beliau juga mencetus pemikiran reformis Islam yang disebut dengan gerakan yang ultra konservatif gitu. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah yang mencetuskan tentang namanya pergerakan ataupun gerakan yang memang disebut yakni gerakan ultra konservatif, karena memang Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang cendekiawan yang memang dia mempunyai pemikiran yang lebih lah intinya tentang ajaran agama. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini itu membunuh tentang antek-antek yang memang menyimpang dari ajaran agama Islam. Jadi dia membuat aliran yang berlandasan agama dengan syariat Islam. Jadi tentang reformisnya ini, dia itu kalau diistilahkan itu menganan-nganankan, tidak memoderisasi gitu. Jadi mereka itu membunuh, tidak ada kata tentang moderat. Jadi mereka itu langsung mengubah tentang pemikiran yang memang pemikirannya itu adalah jahiliyah gitu, seperti itu. Yang kedua itu gerakan Wahabi. Ya, gerakan Wahabi ini disebut gerakan Wahabi ini mengambil namanya dari Muhammad ibnu Wahab. Jadi gerakan Wahabi ini memang dari awalnya itu adalah dari Muhammad ibnu Wahab, ngambilnya dari nama itu. Seorang ulama, ialah dari seorang ulama hukum, dan dia adalah seorang ulama hukum yang memang teologinya dari Islam di Mekah gitu dan Madinah gitu. Jadi tentang doktrinnya Wahabi dalam hal dalam gerakan ini yang memang menyimpang ataupun sesat, yang dulunya itu sesat. Nah, makanya ada doktrin Wahabi ini yang sangat konservatif gitu katanya. Dalam tentang pengajuan
syariat agama yang pada masa abad ini gitu. Jadi pada sekarang ini Wahabi itu dikatakan adalah ajaran yang memang ajaran keras lah gitu. Ajaran yang memang dasar-dasarnya itu dasar-dasarnya itu memang keras ataupun memicukan ataupun pemahaman agamanya itu selalu berbunyi harfiah lah, atau memang teksnya itu kaku lah gitu katanya. Tetapi di balik nama buruknya tentang Wahabi ini sangat berjasa terhadap kemajuan Islam, karena sebelumnya mereka itu berani menegakkan sunnah di saat orang yang menegakkannya gitu. Dan juga tidak sampai di batas itu, Wahabi itu juga kiprah Wahabi ini pada kaum Wahabi itu dalam pembenahan Islam, pembenahan Islam itu juga hampir semua aspek keislaman jadi perhatian mereka, karena memang jasa Wahabi ini sangat besar tentang kemajuannya gitu. Tapi banyak yang menganggap Wahabi ini sebagai kaum Khawarij atau bid'ah yang selalu membiatkan ataupun bid'atkan lah gitu. Cuma mereka yang justrunya aslinya mereka yang menyumpas ataupun membunuh tentang aliran-aliran Khawarij ini sampai ke akar-akarnya gitu yang disebut. Sebelumnya kita memahami dulu tentang pengertian reformis itu kan. Pengertian reformis itu adalah menurut Islamnya lah, kalau kita mengartikan tentang reformis dalam Islam itu adalah merubah pembahasan, pemahaman ataupun merubah tentang agama Islam yang memang dulunya itu adalah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi benih pembaharuannya di dunia Islam, khususnya Islam sesungguhnya telah muncul di sekitar itu, seperti itulah. Intinya dalam reformis ini kita melakukan pembaharuan dan merubah pemahaman agama gitu, yang dipahamkan seperti itu. Adapun yang memang mengklaim mengalami kemunduran pada saat itu, sebelumnya tidak ada pergerakan reformis ini, gerakan ultra konservatif ini memang dulunya mengalami kemunduran. Islam itu mengalami kemunduran. Jadi sehingga Ahmad Sirhindi inilah yang menyebabkan gerakan lah Sirhindi dan Syah Waliullah inilah yang menyebabkan gerakan Wahabi ini, sampai gerakan pemikiran seperti itu digunakan oleh Raja Arab, yakni Raja Abdul Aziz, dalam membantu wujudkan Abdul Aziz lah, seperti itu. Kembali ke abad 20, oleh Raja Abdul Aziz ini menjalin hubungan dengan Abdul Wahab ini, dengan pendiri dari gerakan Wahabiyah. Menjalin hubungan mereka lah dari kedua ini, mereka menjalin hubungan dengan dari gerakan Wahabiyah ini dengan meniru metode-metode yang memang dari nenek moyangnya itu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaannya. Akhirnya Abdul Aziz ini dapat menguasai Jazirah Arab, sehingga sampai sekarang ini banyak di Jazirah Arab itu yang menggunakan pemahaman Wahabiyah seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam mengkontekskan kosakata, karena hakikatnya manusia itu adalah kesalahan gitu. Tapi sebelumnya saya sudah berusaha untuk tampil dalam hal maksimal seperti itu. Ya, sebelumnya saya memohon maaf sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.